Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lajengaken ngaos kitab Hujjalus Sunnah wal Jamaah. Bab ketiga al-misalus salis at-talqinu lil mayyit. Al-misalus salis tawiki contoh ingkang kaping 3 at-talqinul mayyit. Niku talqin dumateng mayyit. Qala dawu sapa Ibnu Taimiyah Imam Taimiyah fi fatawihi ing dalam kitab Fatawi al-juzil awal hadza talqinu tawi talqin al-madhkuru kang sinebut yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Menurut Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya juz pertama, yang dimaksud dengan talqin mayyit adalah talqin mayit setelah dikuburkan. Setelah dikubur niku wonten talqin mayit. Jadi bukan sebelum dikubur. Jadi ada anjuran-anjuran talqin mulai dari sebelum dikubur, itu juga ada kesunahan untuk mentalqin. Mentalqin niku artinya nuntun. Nuntun niku mengucapkan sesuatu agar ditirukan atau dipahami oleh orang yang mendengarkan, itu namanya talqin. Salah satu metode di dalam pengajaran itu wonten namanya metode talqin. Nah, untuk disampaikan, dibacakan oleh guru kemudian ditirukan, itu juga namanya metode talqin. Nah, ini talqin setelah dikuburkan. Qad sabata an ta'ifah minas sahabati annahum amaru bihi ka Ubay Umamah, ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Bahwa talqin mayit ini sudah ada, sudah ditetapkan, sudah berlaku oleh sekelompok para sahabatnya Nabi, bahwa mereka memerintahkan untuk melakukannya, seperti contoh sahabat Abi Umamah al-Bahili. Terus talqin mayit niki sampun wonten teng zamanipun para sahabat, dan para sahabat memerintahkan kita untuk melakukannya, seperti contoh sahabat namine Abi Umamah al-Bahili. Insyaallah Jumat paing ngajeng niki ujian Hujjalus Sunnah wal Jamaah kagem guru-guru. Niki soalé pun kula damelaken. Lagi kan murid-murid sampun niki dados niki mangke ujian Hujjalus Sunnah, soalnya sudah ada. Wa ruya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yahkumu bisihhah. Disebutkan di dalam riwayat sebuah hadis niki wonten keterangan walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu zalika, meskipun tidak banyak sahabat yang melakukannya. Dados talqin niku sudah dilaksanakan oleh sahabat, tapi meskipun tidak banyak yang melakukannya. Sahabat niku adalah orang yang terdekat dengan Nabi, yang masa hidupnya pernah bertemu Nabi dan dalam keadaan beriman. Sehingga menawi sahabat niki nglampahi niku berarti sudah mendapatkan persetujuan oleh dari Nabi. Falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadza talqin la ba'sa bihi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan bahwa inna hadza talqina la ba'sa bihi. Sesungguhnya talqin ini hukumnya la ba'sa bihi. La ba'sa niku boleh, gak apa-apa. Jadi farakhasu bi fihi walam ya'muru. Ya dipersilakan, juga tidak dilarang. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi monggo sing nglampahi monggo, sing mboten nggih monggo. Tidak melarang juga tidak memerintahkan. Wastahabbahu ta'ifah min ashabi Syafi'i, dan menyunahkan, menghukumi sunnah golongan dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik memakruhkan. Berarti ada mazhab Ahmad bin Hambal itu boleh, terserah.
la ba'sa bihi. Imam Syafi'i itu sunnah, Imam Malik niku makruh. Ammal haditsu alladzi qala annahu mimma la yahkumu bi sihhatihi. Dados niki urusan talqin ini adalah bukan urusan yang pokok. Yang pokok adalah tajhizul janazah, itu pokok yang harusnya dilakukan itu 4. Niku memandikan atau menyucikan, kemudian mengkafani, menyolati dan menguburkan. Selain itu adalah tambahan, bisa berupa sunnah atau bahkan bisa berupa tradisi. Tradisi wilayah sekitar. Ngapunten kadang ada yang mecah genteng. No, Semarang ya. Tadi jenazah kate dibudalno ana sing mecahno genteng. Wonten sing browot. Wonten sing apa maneh? Ngeculno PT. Mantenan niku ngeculno PT iku. Mantenan. Beras napa? Beras kuning. Oh, nabur uang nggih. Itu semuanya tradisi. Lah yang termasuk pokok ya 4 itu, yang lain ada yang sunnah, contoh talqin itu sunnah, kemudian mendoakan selama nunggu, jadi memandikan, kemudian nunggu di kafani dan lain sebagainya itu mendoakan dan sebagainya itu sunnah. Yang menjadi haram adalah mengerasani mayit. Ngapunten, makanya penting ini, ketika ada mudin atau siapapun yang sedang mengatakan meminta kita untuk mensyahadah, menyaksikan kebaikan mayit, ini biasa mawon. Arti biasa itu jangan sampai kita wong iki wong elek. Selama urip wis gak tau apik sehingga gak iso aku ngomong apik. Nggih niku angel abot. Itu kita enteng mawon ketika mengatakan nggih tiyang saya niku kalau bisa berikan kesaksian itu. Karena urusan teng donya niku sampun selesai. Tiyang pejah niku urusane pun kalih Gusti Allah. Urusan teng donya niku urusan dengan kita sudah selesai. Sehingga dan menurut beberapa kitab tiyang niku ketika diminta untuk kesaksian kebaikannya niki tidak bisa kita melihat yang general, wong elek mboten. Setiap orang tuh pasti punya kebaikan. Saelele ngapunten, kadang saelele wong oleh nyolong, tapi royal disedekahno, dikengkei ya. Ada sisi baiknya. Kalaupun nggak ada, nggak nemu kita sisi baiknya, dengan kematiannya itu adalah kebaikan bagi kita. Makanya lek ndonga napa? Wal mauta rohatan min kulli syarrin wa min kulli syarr wa dhair. Dan kematian adalah rohah, istirahat dari melakukan perbuatan buruk. Dadi lek ana wong elek mati, dadi kematian itu adalah kebaikan. Karena tidak lagi ada kesempatan nambah-nambah dosa. Ngapunten coba dikai panjang umur, tapi nglakoni elek tok, kan semakin numpuk keburukannya. Sehingga ketika kita diminta untuk nikit Sobari niki sane sing rahmat nggih, Sobari sing Ahmad. Niki tiang saya napa sae. Makane Makmudin pilihane gak ono liyane, mesti sae napa sae. Agar kita dipaksa untuk mengatakan nggih tiang sae. Niku penting. Tadi pun ngantos dan kita ojo wis nggih tiang sae, tunjukkan. Keraton kita itu juga nanti butuh persaksian para muezzin. Dan non sewu jenengan lek di saat diutus diminta untuk memberikan sambutan ketika ada orang meninggal. Tolong jangan sampai mengatakan sohibul musibah kepada keluarga. Saya atas nama sohibul musibah. Ini pun mengatakan seperti itu. Karena sohib dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang melekat. Sohibul bed itu memang Pak Udi kali rumahnya itu benar-benar menyatu, memang nggak bisa dipisahkan. Terus napa biasa sohibul itu? Sohibul hajah, memang benar-benar sing nggak ada hajatnya. Tapi lek sohibul musibah, apakah iya benar dia
memiliki musibahnya kan boten. Dan seakan-akan itu melekat terus. Sohibul bait itu sesuatu yang melekat terus. Lek sohibul musibah koyo-koyo musibah itu melekat terus di orang itu sehingga lek saged boten dibahasakan sohibul musibah. Paling gampang nggih keluarga almarhum sinten wonten mawon. Langkung gampang. Karena lek sohibul musibah itu khawatirnya kalau ono musibah mana itu seakan-akan dongo dari nama sohibul musibah tadi. Nah, jadi hukumnya, jadi ini tidak perlu diperdebatkan sunnah ada yang memakruhkan. Lek menawi wonten satu daerah satu orang tidak melaksanakan talqin nggih monggo. Kalau kita ditalqin nggih monggo, ada dasarnya. Dan dasar paling utamanya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, hadis Kanjeng Nabi. Kenapa sampai Kanjeng Nabi itu kok gak ilal maut? Gak sampai carilah ilmu mulai dari gendongan itu sampai mati. Jadi lek mati wis leren, tapi justru ilal lahdi sampai liang lahat. Ini mengatakan bahwa di liang lahat juga perlu kita ngelmoni kepada orang yang sedang di liang lahatnya itu, yakni orang yang meninggal, dengan cara mentalkinnya. Atas niki monggo dipersiapkan mulai saat niki jenengan sinau materi-materi talkin. Dadi misale kok ben ku talmudine gak iso, jenengan paling gak wis ngerti bakale ditakono napa. Nah, niki terakhir. Kenging napa tiang talkin itu harus diingatkan lagi. Meskipun selama hidup ngapunten, kita semuanya ini wis apal pertanyaan iman rabbuka wa man nabiyuka. Apal, jenengan saged jawab saat niki secara. Karena ada beberapa riwayat mengatakan lek wong mati di kuburan nembe itu nanti akan ada nyawane ku dikekno maneh dalam sekian detik. Jadi nyawa kita dikembalikan. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaannya malaikat. Lah dalam kondisi puweteng gak iso apa-apa terus ketekanan malaikat, mesti orang ini dalam keadaan gugup. Jenengan nate ujian, waktu tinggal sebentar, selesai nggak selesai dikumpulkan. Hitung-hitungan, songo ping songo piro. Niku mesti bingung, songo ping songo piro. Karena apa? Dikejar waktu, gugup dan lain sebagainya. Pertanyaan sepele, itu ping itu, telu ping telu piro sih. Kadang ketika gugup ini susah menjawab. Nah, yang bisa ketika kita sudah melekat, like bahasa Indocit, Mas Nadir itu orang nama jenenge, wong hipnotis, hipnoterapi, sudah masuk di alam bawah sadar. Sak keceplosan itulah yang keluar. Maka agar kita jawaban-jawaban gak sekedar di otak, gak senang. Maka harus benar-benar kita tanamkan ke alam bawah sadar kita bahwa Allah itu Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Nabi. Sehingga dalam keadaan gugup pun niku yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari kita adalah jawaban-jawaban. Ojo sampai ditakoni malaikat sing metu meso-meso. Kenapa? Karena dalam alam bawah sadar kita ini itu yang tertanam. Nah, niki mawon ingkang dalam tambahaken niki mumpung udan monggo sareng-sareng kita ndonga karena waktu mustajab adalah waktu hujan turun karena rahmati Allah niki mudhun. Wonten mawon kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.